Halo, selamat datang di LS3 TV bersama gue Hendra dari LS3 TV. Nah, untuk saat ini ketemu bersama gue untuk pembahasan sebatas rasa. Nah ya, biasanya kan gue muncul di candaan bola atau di cabol ya, di program cabol. Nah, untuk saat ini gue muncul di sebatas rasa. Gue akan menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu teman-teman atau sahabat-sahabat di luar sana untuk LS3 TV itu bisa mengetahui bagaimana seorang disable untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Mungkin teman-teman yang di luaran sana sering melihat bagaimana tunanetra bepergian sendiri, seperti mungkin naik kereta, busway, atau mungkin juga sering melihat teman tunanetra atau disable netra ini berjualan di pinggiran jalan seperti itu, atau mungkin yang ngamen juga ada gitu. Nah, itu mungkin dalam hati teman-teman, gimana kok mereka bisa bepergian sendiri sementara mata mereka buta total, nggak bisa melihat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu dan ingin menanyakan kepada tunanetranya langsung, mungkin ada rasa nggak enak atau gimana seperti itu. Nah, gue akan menjelaskan dari awal untuk gue sendiri, dari mengalami tunanetra sampai saat ini seperti itu, sampai dewasa ini ya. Jadi gue tunanetra tuh sejak tahun 90-an lah kurang lebih. Nah, di sini gue mengalami sesuatu yang sangat aneh pada saat itu karena gue masih kecil ya. Untungnya mungkin gue terjadinya di kampung ya, jadi masih anak-anak sebaya gue tentunya memandang gue tuh masih sama gitu, masih anak-anak yang suka main bola, suka main voli, suka main kalau dulu ada olahraga nama main benteng, entah sekarang main benteng atau masih ada atau enggak gitu ya, untuk di kota-kota besar atau mungkin di kampung-kampung juga apakah masih ada atau enggak, atau kasti. Itu olahraga-olahraga yang sangat tradisional untuk zaman dulu ya pada saat itu. Nah, mereka sering melibatkan gue untuk bermain dengan sekemampuan gue, dengan sebatas penglihatan gue seperti itu. Misalkan gue sering main bola, karena gue nggak bisa ini lagi, gue dijadiin kiper. Cuman mereka kadang-kadang lucu juga, kalau gue jadiin kiper, kalau gol itu nggak dianggap sah masuk golnya. Kalau gue misalnya di depan gue atau di samping kiri kanan gue tidak ada seorang back atau tidak ada back yang menjaga untuk masuknya bola, kecuali kalau misalkan ada back itu baru dihitung. Mereka udah punya pemikiran seperti itu, padahal dari anak-anak yang tinggal di desa ya, seperti itu, tinggal di sebuah desa terpencil. Bahkan pada saat itu listrik pun kayaknya belum masuk gitu ke tempat gue, itu masih ya pakai lampu minyak tanah seperti itu. Nah, kemudian gue pindah ke kota besar, gue menjalankan pendidikan gue dari SMP sampai SMA, dan gue pergi ke Bandung juga untuk kuliah sampai beres, alhamdulillahnya dengan selesai dan tepat waktu juga. Dengan kemajuan zaman yang modern ini, banyak hal yang sangat membantu untuk menjalani kehidupan gue sendiri sebagai tunanetra. Misalnya untuk berjalan pada zaman dulu nih, waktu tahun 90 sampai 2000-an ya, sampai 2008 atau 2010, gue tuh harus berjalan dulu untuk mencari angkot, untuk mencari orang untuk menyeberangkan jalan, atau ya banyak hal sekali kendala ketika lagi di jalan tiba-tiba hujan seperti itu, atau mungkin tercebur got. Teman-teman gue tuh ada yang suka tercebur got. Kalau gue sendiri sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjebur got yang sedemikian fatal seperti itu. Masuk lubang gitu, paling hanya sebatas masuk lubang air yang ya hanya cipratan cekungan-cekungan di jalan seperti itu aja, bukan yang got yang di bawah seperti itu. Kalau temen gue tuh sampai ada yang masuk ke got seperti itu ya.
Jadi sangat menyedihkan sekali pada zaman itu menjadi seorang tunanetra gitu. Untuk berjalan pun susah gitu, walaupun mereka ada keinginan untuk berjalan, untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, untuk mengetouch apa yang di lingkungannya, untuk tahu di lingkungannya, tapi banyak sekali kendala dan kesulitannya. Nah, pada saat ini, di era modern ini, tahun 2022 ini, zaman sudah canggih, banyak sekali kemajuan-kemajuan, dan teknologi pun selalu berkembang untuk mendukung tunanetra beraktivitas. Seperti itu, misalnya, mungkin teman-teman sering lihat tunanetra untuk bekerja, itu bagaimana menyelesaikan kerjaannya. Banyak yang kerja di instansi-instansi pemerintahan atau menjadi karyawan swasta, banyak juga ya. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat di sana bisa melihat, mungkin sering ketemu di jalan, dan penampilannya pun mungkin rapi-rapi atau mungkin cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti itu. Mereka pergian ke kantor atau ke di mana dia beraktivitas, atau bahkan mungkin mereka sering menemukan di jalan menjajakan sesuatu, produknya mungkin kerupuk atau apapun itu yang mereka bisa jual. Yang penting kan mereka nggak menjual aset negara ya. Itu kan yang menjual aset negara adalah orang-orang yang buta kekuasaan aja, bukan buta secara matanya seperti, tapi buta dengan hatinya. Nah, untuk saat ini misalnya untuk handphone nih, banyak yang nanya-nanya juga bagaimana kita balas WA, WhatsApp, main Instagram, sehingga saat ini kita bisa buat YouTube. Itu gimana, walaupun dengan apa adanya ya, walaupun dengan pengambilan cahaya yang ya apa adanya lah gitulah, dengan kemampuan seperti itu, tapi kan at least kita bisa untuk setidaknya sama dengan orang-orang normal seperti kalian, seperti itu. Nah, misalnya dari handphone, gue membeli sebuah handphone yang memang aksesibel untuk gue. Misalnya kalau di sini gue beli handphone ini, handphone Samsung, brand Samsung, dikeluarkan kalau tidak salah ini 2021 nih, A52 ya, Pro ininya. Ini sangat membantu untuk gue karena yang pertama, A52 ini selain RAM-nya yang besar 8 GB dan 128 ya untuk memori internalnya, itu sangat menunjang kebutuhan gue yang pertama. Dan yang kedua, dia udah punya IP rating lumayan, jadi anti air, anti debu gitulah. Jadi untuk tunanetra misalnya kalau lagi di jalan tiba-tiba kehujanan, itu insya Allah handphonenya nggak bakal mati tuh gitu, kecuali kalau digebuk pakai tongkat besi gitu ya, seperti itu mungkin bisa mati ya. Nah, kalau ini enggak ya, jadi kalau hanya sebatas kena hujan atau mungkin jatuh ke bawah ke tanah, ada lumpur, itu ya nggak bakal mati nih, seperti itu. Dan gue juga suka order misalkan seperti aplikasi-aplikasi, menggunakan aplikasi Gojek, Grab, dan aplikasi lainnya seperti itu. Banyak aplikasi yang gue manfaatkan di sini seperti itu. Nah, sebentar nih, untuk handphonenya sendiri itu bisa digunakan ya di sini untuk berakselerasi ya, bermobilisasi di lingkungan. Nah, ini gue menggunakan TWS juga untuk mendukung aktivitas gue, karena gue di jalan kan sering menggunakan map, karena banyak juga ternyata ojek online ini walaupun dia sudah mengikuti map, banyak yang nggak paham cara menggunakan mapnya. Kadang-kadang beloknya kemana gitu, nyasar, atau kadang-kadang mapnya, kalau mobil mungkin mapnya itu mengarahkan ke jalur motor gitu. Jadi kita tuh sebagai yang sering mungkin melalui jalan tersebut, kan kita juga sedikit lama-lama tuh bisa paham ya, step by step kita juga jadi paham bagaimana kondisi jalan tersebut. Nah, ini gue menggunakan TWS, jadi nggak ada suaranya nih untuk handphonenya. Jadi suaranya ini ada di kuping gue. Untuk ini kita bisa menggunakan misalnya untuk teman-teman yang lihat tunanetra berjualan,
mungkin bagaimana untuk mengetahui uang seperti itu. Jadi di sini juga ada aplikasi untuk mengetahui uang ya. Sebentar gue disconnectin dulu untuk ininya, untuk apa namanya, agar kalian bisa mendengarkan apa namanya ini Bluetoothnya, suara handphone gue tentunya ya. Ini apa namanya, kita buka aplikasi misalnya untuk mengetahui uang ya. Di sini ada aplikasi di handphone gue namanya Envision ya. Nah, ini ada Instagram juga. Nah, ini ada Envision AI namanya ya. Jadi untuk mengetahui uang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan temen-temen nih mau ngerjain, tiba-tiba tunannya gue kembali nih uangnya misalnya 5.000, itu kita bisa tahu juga ya. Karena saat ini ada aplikasinya untuk mengetahui sebuah atau uang ya, seperti itu, berapanya. Kita coba. Ini gue nggak tahu uangnya berapa karena tadi kembalian nih dari tukang jualan, dimain campur aja. Nah, 2.000 katanya. Nah, 2.000. Jadi dia membacakan ini mata uangnya, nilai nominal uangnya sama dikeluarkan sama mana itu dikeluarkan. Seperti itu. Jadi kemudian kita juga bisa menemukan orang nih. Misalnya di depan kita apakah ada orang atau tidak nih, kita cek nih. Nah, kita klik. Temukan orang saat melihat sekeliling, putar perlahan untuk memindai sekeliling dengan benar. Anda akan mendengar peringatan atau nama orang yang Anda ajak bayangkan ketika mereka muncul di depan kamera. Menemukan orang, dipilih. Nah, dia akan menghasilkan bunyi ya kalau bisa mendetek orang tuh. Nah, itu akan bunyi tung tung seperti itu, akan mengeluarkan bunyi. Dan itu pun warna. Nah, baju nih, mungkin ada teman-teman yang melek ya, kok tahu tunanetra bajunya ini, bajunya itu, baju apa yang dipakai. Nah, kita juga selain menghafalkan baju kita juga bisa mendetek pakai aplikasi ini, seperti itu. Coba tek ya, kita tes untuk warna baju saya misalnya, contoh. Mana? Nah, mendeteksi warna nih. Mendeteksi warna yang muncul di depan kamera. Dipilih. Membaca tab. Dipilih. Mendeteksi warna yang muncul di depan kamera. Oh, nggak berbunyi dia kameranya. Kenapa nih? Ada sedikit trouble sepertinya. Coba. Kita deteksi meja ini warna apa? Mendeteksi warna yang muncul di depan kamera. Dipilih. Wah, nggak beroperasi ternyata. Ini warna apa ya? Ternyata dia nggak ngomong. Mendeteksi warna. Ya, pokoknya salah satunya aplikasi ini dengan itu ya, Envision, dan aplikasi lain juga ada. Itu Google, bisa di-download juga di Play Store, teman-teman ya. Untuk saat ini mungkin tidak beroperasi dengan ini, harus dicek dulu nanti sama gue apakah ada kendala atau apa. Ini kan yang bermaksud untuk pemberitahuan aja kepada yang melek ya, atau yang awas ya, bagaimana tunanetra bisa tahu apa yang misalnya dari uang, baju, dan lain-lain. Di sini juga ada aplikasi Gojek ya, kalau gue lapar tuh bisa order, atau mau kemana pakai Gojek atau Gokar, atau ada Grab, ada InDriver juga ya, mana aja yang murah itu bisa gue manfaatkan ya, seperti itu. Makanya itu ojek sekarang itu sangat membantu ya untuk saat ini, untuk gue berjalan dan lain-lain. Beda dengan zaman dulu gue menjadi tunanetra, itu sangat susah untuk jalan ya. Seperti yang gue sampaikan tadi, kan harus berjalan ratusan meter untuk mencapai angkot, dan angkotnya pun kadang-kadang ngebut. Sering gue diturunin di tepi jalan yang entah di mana gitu, harus tanya-tanya orang dulu dan lain-lain, seperti itu. Untuk sekarang lebih bagus lagi,
karena ada map. Kalau untuk jarak jauh kita bisa menggunakan transportasi, khususnya di kota besar seperti Jakarta ini ada kereta, ada busway, dan ada petugasnya yang bisa bantu untuk kita melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan gue juga kalau kan ini menghasilkan suara ya, handphone gue ini gue dibantu juga dengan TWS yang produk dikeluarkan oleh Baseus ya, Baseus Encok WM03 kalau salah, WM3 kalau nggak salah ini namanya. Ini build quality-nya juga lumayan bagus kalau menurut perabaan gue, walaupun ini masih plastik. Kalau gue getok masih ini, nah kayak gini, kayak ada ini dari tutupnya, bunyi tutupnya nih sepertinya. Tapi kalau gue goyang, nah ini nggak mati nih. Ini nggak ada suaranya juga, nggak ada. Kalau biasanya kan kalau sesuatu yang digoyang tuh biasanya berbunyi. Gitu. Nah kalau ini nggak, sepi ya, nggak ada suaranya gitu. Jadi ini untuk kalau gue misalkan di jalan order Grab atau order Gojek, gue pakai TWS ini yang gue juga bisa angkat telepon dan lain-lain seperti itu. Ya walaupun suaranya memang kurang bagus tapi sangat mendukung karena ini juga ada IP rating ya. Untuk yang ini, yang si TWS ini ada IP ratingnya. Kalau misalkan tangan lu basah atau kehujanan di jalan lagi pakai TWS ini, nggak bakal mati. TWS ini masih kuat ya, masih anti air seperti itu. Jadi untuk suaranya juga bagus nih, lumayan bagus. Kalau misalkan suaranya ditempelkan masuk ke dalam kuping itu juga mengunci gripnya, bagus, nggak bakal lepas. Kalau yang suka olahraga juga jalan di tempat dan lain-lain atau jumpalitan tuh nggak bakal lepas seperti itu, kecuali kalau memang ekstrim banget olahraganya ya, yaitu dikembalikan kepada kupingnya masing-masing sih biasanya, fittingnya pas atau enggak. Nah kalau ini pas kalau di kuping gue, bahkan cenderung budek gitu kan, dan suaranya juga lumayan bagus juga, walaupun memang secara bass ininya masih terlalu dominan. Kalau bassnya masih ya so-so ya, bassnya nggak terlalu yang dominan, tuh hanya suara yang nggak terlalu bagus suara untuk suaranya gitu. Untuk bassnya kurang pas sih kalau untuk kuping. Coba kalau untuk kita gunakan untuk di kebutuhan sehari-hari ini sangat menunjang. Dengerin musik juga lumayan, kalau di tempat sepi bassnya masih terasa ya itulah. Ini salah satunya device yang gue gunakan untuk kebutuhan gue sehari-hari. Ada handphone, ada TWS, jadi gue bisa menggunakan kedua device ini dengan baik untuk menunjang kebutuhan gue, atau untuk kerja juga bisa seperti itu. Misalkan gue baca teks di sini bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan. Jadi untuk orang-orang yang masih meragukan kemampuan tunanetra dalam bekerja atau apapun itu, berarti orang ini masih kuno, masih kolot. Hei bro, sekarang melek. Ini zaman modern, zaman yang udah bisa semuanya. Jangankan tunanetra mengoperasikan komputer, laptop, dan lain-lain, menghamilin orang juga bisa. Salah. salah itu bercanda ya. Jadi untuk yang lainnya pun bisa sama dengan yang orang normal lain pada umumnya. Itu aja yang gue share. Ini hanya sebatas yang gue sampaikan, ya sebatas yang gue rasakan. Jadi kalau ada kekurangan, dan itu banyak kekurangannya juga, kan kadang-kadang penglihatan tidak sesuai dengan perasaan, pendengaran tidak sesuai dengan perabaan, seperti itu. Jadi apa yang diraba, apa yang dirasa belum tentu sesuai dengan yang dilihat, atau tidak sesuai juga yang dengan didengar. Tinggal pilih aja nih teman-teman, apakah mau melihat tapi nggak bisa meraba, atau bisa meraba tapi nggak bisa melihat. Nah, ya, coba pilih di mana-mana. Komen coba, lebih baik melihat tapi nggak bisa megang, megang-megang, atau bisa megang-megang tapi nggak bisa melihat. Nah, komen ya di bawah ya. Ramaikan channel ini, dan jangan lupa dari gue untuk tetap bersyukur. Sekian dari gue, terima kasih dan bye.